Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok E3 akan memulai percakapan konsep coaching menggunakan model Tirta. Di sini pada kasus pertama, coachnya adalah Pak Epran Yudia, coachingnya adalah Ibu Dwi Yanuarini, dan saya sebagai pengamat Titin Meirani. Saya akan membacakan kasusnya, yaitu Anda memperhatikan seorang murid yang tidak mau bekerja sama dengan teman-temannya. Dia selalu memiliki alasan, seperti tidak cocok dengan teman-temannya atau dengan alasan lain. Dia memilih bekerja sendiri dan mengumpulkan tugasnya sendiri. Hasil yang dikumpulkan secara mandiri itu selalu bagus. Lalu bagaimana Anda menyikapi hal itu? Silakan, Ibu Dwi dan Pak Epran. Terima kasih Bu Titin. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Dwi. Baik Pak. Terima kasih. Ada apa ya Pak memanggil saya? Begini, Dwi. Bapak sudah melihat hasil tugasmu yang kemarin. Ada apa Pak dengan hasil tugas saya? Hasil tugasmu bagus, hampir sempurna. Tetapi ini merupakan tugas kelompok yang sudah Bapak tentukan kelompoknya. Tetapi mengapa tertera nama Dwi sendiri? Apakah Dwi mengerjakan tugas sendirian? Ya Pak, saya mengerjanya sendiri. Tapi hasilnya sudah baik kan Pak? Memang benar. Itulah tujuan Bapak memanggil Dwi, untuk membahas mengenai pentingnya kerjasama dalam kelompok. Saya kurang suka bekerja sama dalam kelompok Pak. Jadi saya malas mengerjakan bersama mereka. Oh, begitu. Apa yang menyebabkan Dwi tidak mau bekerja sama dalam kelompok? Mereka sibuk ngobrol, Pak, kemudian ribut, sehingga saya tidak konsentrasi. Makanya saya cenderung mengerjakan tugas sendiri. Bagaimana reaksi teman-teman Dwi dengan sikap Dwi seperti itu? Mereka tidak suka dengan saya, Pak, dan menganggap saya sombong. Apakah menurut Dwi baik sikap seperti itu? Kan jadi rusak hubungan pertemanannya. Biarkan saja, Pak, kan mereka juga yang tidak mengerjakan tugas, hanya sibuk ngobrol. Saya juga tidak butuh mereka, Pak. Mungkin mereka tidak mengerjakan tugas itu karena memang tidak mengerti dan butuh bantuan dari Dwi. Baiklah, untuk tugas matematika mungkin Dwi bisa mengerjakan sendirian. Bagaimana seandainya nanti Dwi dapat tugas dari Bu Muci untuk bermain drama? Apakah bisa bermain drama sendirian? Iya juga sih, Pak. Bermain drama tidak bisa sendiri. Bagaimana jika teman-teman Dwi juga tidak mau mengajak bekerja kelompok dengan Dwi dalam mengerjakan tugas tersebut? Ya, Pak, mereka pasti tidak mau mengajak saya karena sikap saya yang kemarin. Oke, apa rencanamu agar hubungan dengan teman-temanmu baik seperti semula? Saya akan segera menemui teman kelompok saya. Kemudian saya akan meminta maaf kepada mereka atas sikap saya yang kemarin. Bagus, Bapak mendukung rencanamu itu. Bagaimana strategi yang akan kamu lakukan agar dapat bekerja sama dalam kelompok nantinya? Saya akan coba berbagi ilmu dengan teman-teman untuk mengerjakan tugas agar dapat diselesaikan secara bersama-sama. Wah, Bapak berharap agar Dwi dapat segera melakukannya. Apa komitmen Dwi setelah tahu pentingnya bekerja sama dalam kelompok dan saling berbagi? Saya akan menjalin komunikasi yang baik dengan teman-teman dan selalu mengerjakan tugas kelompok secara bersama-sama, Pak. Baiklah Dwi, Bapak tunggu kabar baiknya ya. Semoga berhasil. Baik, Pak. Terima kasih.
Baik, cukup menarik ya. Setelah saya perhatikan, percakapan yang telah dilakukan oleh Pak Efran dan Ibu Dwi, saya rasa sudah cukup sangat baik. Sudah mengenai pada tujuan, identifikasi, rencana aksi, serta tanggung jawabnya pada model Tirta. Jadi saya nilai sudah cukup lengkap dan sangat baik. Oke, kita masuk kepada kasus kedua. Sebagai coach di sini Ibu Dwi Yanuarini, sebagai coach Ibu Titin Meirani, dan pengamat saya sendiri, Efren Yudia. Untuk kasusnya, seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat, dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak ikut les privatnya. Bahkan murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Bagaimana cara Anda menanggapi hal ini? Untuk praktik coaching, kami persilakan Ibu Titin dan Dwi untuk memulai dari sekarang. Titin, nanti kamu temui Ibu ke ruangan ya. Baik, Bu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ya, silakan masuk, Nak. Ibu pengen ngobrol sama Titin. Apa Titin tidak berkeberatan? Tidak, Bu. Ibu lihat akhir-akhir ini kamu agak sedikit murung dan tidak bersemangat dalam belajar. Emang ada apa, Nak? Coba ceritakan. Mungkin Ibu bisa membantu kamu untuk menemukan solusinya. Iya, Bu. Saya sebenarnya merasa tidak nyaman di kelas. Apa sebenarnya yang membuat kamu tidak merasa nyaman, Tin? Boleh Ibu tahu? Sebenarnya akhir-akhir ini saya sering disindir oleh Pak Efran karena saya tidak ikut les privat yang diadakan beliau. Selain itu, saya juga merasa bahwa nilai yang diberikan Pak Efran tidak adil. Murid yang ikut les mendapatkan nilai yang baik, sedangkan saya yakin jawaban yang saya berikan itu sudah benar. Tapi nilainya masih di bawah teman-teman yang lain, Bu. Kenapa kamu tidak ikut les, Nak? Bukan les privat yang diadakan Pak Efran dapat membantu kamu dalam memahami materi. Benar sih, Bu. Tapi pulang sekolah, saya harus membantu orang tua saya jualan di pasar. Ditambah lagi, saya punya 2 adik yang masih kecil. Terkadang, saya juga harus menjaga kedua adik saya. Orang tua saya juga tidak mampu, Bu, untuk membayar les privat per bulannya. Selama ini, apa yang kamu lakukan apabila kamu menemukan kesulitan dalam memahami pelajaran? Selama ini, biasanya saya belajar sendiri saja, Bu, di rumah. Jika ada yang saya tidak paham, saya bisa bertanya dengan teman atau abang saya. Setelah belajar bersama teman atau abangmu, apakah kamu dapat menemukan solusi dari apa yang kamu tanyakan? Iya, Bu. Saya selalu mendapatkan solusi ketika belajar bersama teman dan abang saya. Berarti dengan kamu telah memahami materi, menunjukkan bahwa perlakuan Pak Efran dalam memberikan penilaian tidak adil kepadamu.
Bagaimana cara kamu menyampaikan kepada Pak Efran? Sepertinya benar, Bu. Hmm, boleh nggak, Bu? Saya minta tolong untuk mendampingi saya menemui dan berbicara langsung dengan Pak Efran. Baiklah, Ibu akan mendampingi kamu untuk menemui Pak Efran. Tetapi, apa kamu sudah siap untuk berbicara kepada Pak Efran? Iya, Bu. Saya siap. Kira-kira apa yang akan kamu sampaikan kepada Pak Efran? Saya akan membuat komitmen dengan Pak Efran bahwa saya siap untuk melaksanakan tugas yang diberikan Pak Efran walaupun saya tidak mengikuti les privat. Siapa yang akan membantu kamu dalam menjalankan komitmen tersebut? Saya akan meminta bantuan pada teman atau abang saya ketika saya tidak memahami materi yang telah diajarkan. Semoga apa yang menjadi komitmenmu akan kamu jalankan dengan sebaik-baiknya ya, Tin. Iya, Bu. Terima kasih. Sama-sama, Nak. Baik, ibu-ibu, luar biasa Ibu ya. Menjiwai Iya. sekali saya lihat, iya, dari Bu Titin menunduk saja sebagai siswa yang merasa banyak terbeban ya oleh les privat itu. Ini kalau saya melihat, mengamati Bapak Ibu-ibu ya, untuk tujuan sudah pas itu saya lihat. Dari mulai Ibu Titin, Ibu Dwi ya, Ibu Dwi menanyakan kenapa agak murung ya, sedikit murung. Jadi di situ Titin sudah menyampaikan apa yang membuat dia tidak nyaman. Jadi di sini Bu Dwi ingin menggali. Kemudian dari situ identifikasi masalah. Dari mulai Titin cerita, sering disindir oleh Pak Efran dalam les privat. Kemudian menemui kesulitan dalam pelajaran. Nah, itu sudah ada rencana aksi yang dilakukan, di mana Titin Ibu Dwi menggiring berupa pertanyaan, yang dimana pertanyaan itu meminta Titin dari menemukan solusi sendiri dari masalahnya. Yaitu solusinya, rencananya Titin akan belajar dengan abangnya karena ketertinggalannya dalam mengikuti les, yang tidak mengikuti les itu karena sibuk bantu orang tua ya. Nah, unsur tanggung jawab sudah muncul, saya lihat. Situ diminta Bu Dwi menanyakan komitmen dari Titin bahwa dengan tidak mengikuti les tapi dia akan tetap belajar sama abangnya, dan dia akan menemui Pak Efran ya secepatnya. Jadi untuk unsur Tirta sudah terpenuhi semua, dan saya salut Ibu Titin ya, memang guru seni budaya ya, mimik mukanya pas. Bu Dwi juga ya, Bu Untuk Dwi jadi siswa gitu, Pak ya. ya, Bu Dwi sudah terbawa arus tadi sebagai guru yang asertif ya, yang komunikatifnya sudah baik. Oke Bu, sudah baik ya, itu saja komentar dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok E3 akan memaparkan penerapan konsep coaching menggunakan model Tirta. Di mana kasus 3 ini kosnya Ibu Titin Merani, kemudian kosnya Efran Yudia, pengamatnya saya sendiri Dwi Anwarini. Kasus 3, rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar.
Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tanpa keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lain. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Kepada Ibu Titin sama Pak Efran, kami persilakan untuk mempraktekkan konsep coaching menggunakan model Tirta. Selamat siang, Pak Epran. Siang Bu Titin. Wah, kenapa, Pak? Kok saya lihat Bapak lesu hari ini? Saya tidak enak perasaan Bu. Tadi saya dapat teguran dari kepala sekolah. Karena saat supervisi dengan pengawas, saya tidak membawa buku teks saat mengajar. Mengapa, Pak? Tidak bawa buku teks mengajar? Sebenarnya saya kesiangan karena kelelahan menemani istri saya di rumah sakit semalaman. Sampai di rumah sudah pagi. Jadi saya datang terlambat. Karena terburu-buru datang ke kelas, saya jadi lupa bawa teks saat ke kantor. Saat pengawas sudah berada di kelas, saya langsung belajar saja di kelas itu, Bu. Apa sudah disampaikan alasan demikian dengan pengawasnya? Iya, saya sampaikan begini dengan pengawas. Walaupun saya tidak membawa buku teks, saya tetap mengajar mengacu pada kurikulum yang sedang berlaku. Lalu, bagaimana Pak dengan tanggapannya? Pengawas tampak tersinggung, lalu melaporkan kepada kepala sekolah. Oh, mengapa tidak Bapak ceritakan saja, Pak, yang sebenarnya? Iya, seharusnya saya menceritakan yang sebenarnya, bahwa karena datang terlambat dan terburu-buru, jadi saya lupa membawa buku teks. Jadi, rencana Bapak apa setelah ini? Nanti saat bertemu pengawas, saya akan menceritakan yang sebenarnya, Bu, dan meminta maaf. Wah, saya setuju langkah yang ingin Bapak ambil. Tapi Pak, pengawas kita kan tidak datang setiap hari. Hmm, oh iya kan, minggu depan kan ada rapat wali murid. Biasanya pengawas kita pasti datang, Bu. Jadi saya bisa menggunakan kesempatan itu untuk meminta maaf dengan beliau. Ide bagus itu, Pak. Jadi, gimana di harapan Bapak setelah ini? Saya berharap beliau tidak marah dengan saya. Dan saat supervisi selanjutnya, saya akan berusaha sebaik mungkin mempersiapkan diri sehingga tidak ada yang terlupakan lagi. Oke. Titin tunggu kabar baiknya ya, Pak. Semoga berhasil. Ya, Bu, terima kasih. Oke, saya lihat sebagai pengamat itu sudah bagus sekali ya dari penampilan Ibu Titin, kemudian Pak Efran itu sudah menjiwai sebagai rekan sejawat ini ya, rekan mengajar itu sudah baik sekali, di mana konsep model Tirta ini sudah terlihat sekali jelas di pemaparan dari konsep coaching ini, di mana tujuan, identifikasi, kemudian aksi nyata, kemudian tanggung jawab yang diberikan oleh Pak Efran terhadap apa yang dilakukan itu sudah terinci secara baik ya. Mungkin itu saja tanggapan yang saya berikan, yang dapat saya berikan kepada Ibu Titin sama Pak Efran. Saya ucapkan terima kasih. Sama-sama, Bu. Sama-sama, Jadi, Bu. Kami yang terima kasih, Bu.